Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sobat semua yang dirahmati Allah dimanapun berada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harimau dan serigala. Di sebuah hutan tinggallah seekor serigala pinjang. Hewan itu hidup bersama seekor harimau besar berbulu coklat keemasan. Duka yang diderita serigala terjadi ketika ia berusaha menolong harimau yang dikejar pemburu. Sang serigala berusaha menyelamatkan kawannya, namun sayang sebuah panah yang telah terpidik mengenai kaki belakangnya. Kini hewan bermata liar itu tak bisa lagi berburu. Ia tinggal di sebuah gua jauh dari perkampungan penduduk. Sang harimau pun tahu bagaimana balas budi. Setiap selesai berburu, di mulutnya selalu tersisa sepotong daging untuk bawa pulang. Walau sedikit, sang serigala selalu dapat bagian. Sang harimau paham bahwa tanpa bantuan sang kawan, ia pasti sudah mati terpana. Sebagai balasannya, sang serigala selalu berusaha menjaga keluarga sang harimau dari gangguan hewan-hewan lain, walaupun sebenarnya ia tak bisa berjalan dan hanya duduk teronggok di pojok gua. Rupanya peristiwa itu telah sampai ke telinga seorang pertapa. Ia dan beberapa muridnya ingin melihat dan mengambil pelajaran. Di pagi hari berangkatlah mereka. Setelah seharian berjalan, sampailah mereka di mulut gua tempat sang harimau dan serigala itu menetap. Kebetulan sang harimau baru saja pulang dan dari berburu dan sedang memberikan sepotong daging kepada serigala. Pelajaran apa yang dapat kalian lihat dari sana? Tanya pertapa ke murid-muridnya. Seorang murid menjawab, "Guru, aku melihat kekuasaan dan kebaikan Allah. Allah pasti akan memenuhi kebutuhan setiap hambanya lewat berbagai cara." Sang pertapa tersenyum. Sang murid melanjutkan ucapannya. Lihatlah serigala itu. Tanpa bersusah payah, dia bisa tetap hidup dan mendapat makanan. Ia menanti jawaban dari sang gurunya. "Ya, kamu tidak salah. Kamu memang memperhatikan, tapi sesungguhnya kamu buta. Walaupun mata lahirmu bisa melihat, tapi mata batinmu lumpuh. Berhentilah berharap menjadi serigala dan mulailah berlaku seperti harimau. Adalah benar bahwa Allah menciptakan ikan buat umat manusia. Adalah benar pula Allah menghamparkan gandum di tanah-tanah petani. Tapi, apakah Allah ciptakan ikan-ikan itu dalam kaleng-kaleng sardon? Atau gandum-gandum yang hadir dalam bentuk seplastik roti manis? Hanya kuasa Allah, ikan-ikan itu dihadirkan kepada kita lewat peluh dan kerja keras dari nelayan. Dan juga dengan kuasa Allah bahwa gandum-gandum terhidang di meja makan kita lewat usaha dari para petani dan kepandaian mereka mengolah hasil alat panggang roti mereka. Begitulah, seringkali memang dalam kehidupan kita ada fragmen tentang serigala yang lumpuh dan harimau yang ingin membalas budi. Memang tak salah jika di sana kita akan dapat menyaksikan kebesaran dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Dari sana pula kita akan mendapatkan pelajaran tentang persahabatan dan kerjasama. Namun ada satu hal kecil yang patut diingat, bahwa berbagi, menolong, membantu sudah selayaknya menjadi prioritas dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Bukan karena hal itu suatu keterpaksaan, bukan pula karena didorong rasa kasihan dan ingin balas budi. Berbagi dan menolong memang sepatutnya mengalir dalam darah kita sebagai umat muslim. Di sana akan ditemukan nilai-nilai percikan cahaya Allah, sebab di sana akan terpantul bahwa kebesaran Allah hadir dalam tindak dan perilaku yang kita lakukan sehari-hari. Di dalam berbagi akan bersemayam keluhuran budi, keindahan hati, dan keagungan kalbu kita. Sahabat semua, jika kita bisa memilih, berhentilah berharap menjadi serigala lumpuh dan mulailah meniru sikap harimau yang membantu temannya dengan niat luhur, tulus dan ikhlas karena Allah. Terima kasih sobat semua telah menyimak hingga akhir. Semoga bermanfaat. Bisa kita ambil hikmah di balik cerita dari harimau dan serigala. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.